Assalamualaikum Bapak Molemane, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channel Kayabung Radio. Dan juga tentunya Jang Wahab selalu dikawani oleh Pak Yusijal yang memberikan informasi-informasi untuk kita galau-galau Bapak Molemane. Tapi sebelumnya Bapak Molemane, tolong diklik di tombol subscribe kita dan bisa dengan yang lainnya supaya kita lebih termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya untuk informasi Bapak Molemane. Yo Bapak Molemane. Yo pun. Nah ini Pak Isijal, jadi kita siang ini ada beberapa yang mungkin yang kita bahas, dan ini merupakan salah satu jalan yang Wahab kalau memang informasi ini tidak nyampe ke Bapak kemana-mana ya. Di sini ada nilai tradisi. Pada saat kita harus ngomong atau berbicara dengan uang ini biasanya ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Ya terkadang kalau kita salah ngomong, kalau itu benar-benar sama-sama orang kaya agung, mungkin itu boleh dikatakan bahwa itu adalah salah satu kurang ajar kalau memang diungkapkan. Orang muda berbicara dengan orang yang tua, ada. Nah itu biasanya ada tingkatan masing-masing ya. Ya, karena banyak mengatakan bahwa lidahmu adalah harimaumu. Nah itu. Jadi di sini cari berbahasa. Ini Pak Yusijal. Cari berbahasa Ki Agung. Tapi cari berbahasa itu yang benar atau sebono. Nah ini jadi apa sih yang dikatakan cara berbahasa Ki Agung yang benar itu dilihat dari tingkat mereka berbicara dengan sesama teman sepermainan, atau mungkin yang lebih tua, atau mungkin ya bahasa-bahasa ya kalau zaman-zaman dulu itu kalau di istilah di Jawa tuh nilat. Nah itu atau kraton gitu. Nah jadi di sini yang nak kita tanyakan, ada berapa cara kita berbahasa menurut tingkatan di dalam berbahasa kayak ya. Baik, ini Wahab ya. Tadi di awal sudah kamu singgung masalah bagaimana sih, apa sih berbahasa yang benar itu. Yang benar tadi benar. Maksud dari orang Kayu Agung, suku Kayu Agung ya, yang dikatakan berbahasa yang benar itu saat kita mengungkapkan kosakata dalam pembicaraan ya, itu benar-benar harus kita sesuaikan bagaimana lafalnya, bagaimana cara tekanannya, karena bahasa Kayu Agung itu dalam kosakata terkadang kalimatnya sama, tetapi setelah terpengaruh oleh tekanan yang disampaikan berbeda, maka makna daripada kosakata itu akan berbeda juga. Iya. Makanya timbullah suatu garis batas antara bahasa yang dipakai dalam keseharian itu. Dalam masyarakat suku Kayu Agung itu ada 3 tingkatan. Iya. Pertama, bahasa lugas yang dibawakan oleh anak-anak sederajat, sama-sama anak-anak. Benar. Ya. Dan orang dewasa, kemudian orang tua-tua terdahulu. Nah, hal-hal tersebut biasanya dibedakan oleh action maupun oleh kosakata yang dilontarkan. Iya. Nah di sini kan Pak Yusijal mengatakan bahwa ada tingkatan, 3 tingkatan. Bahasa teman sepermainan, bahasa orang-orang dewasa, bahasa orang-orang tua, yang orang tua terdahulu. Nah ini sekarang yang perlu ditanyakan. Nah antara yang bawah ini artinya anak-anak yang masih anak-anak atau teman sepermainan harus ngomong dengan orang terdahulu. Nah itu tingkatannya mana? Nah ini bisa menyambung ya, tetapi anak itu selamanya tidak akan mengerti bahasa balasan daripada orang tua itu, karena bukan level dia. Misalnya dalam contoh kan, anak-anak sama anak-anak
Payu kita musik, mari kita main kan. Nah, dalam dia menyatakan payu kita musik dalam tujuan mengajak bermain, itu bagi level sama-sama usia mereka mengerti. Tapi kalau dewasa ke anak atau anak ke dewasa ngatakan payu kita musik sangat tidak wajar. Masa anak-anak mau ngajak orang di atas dia bermain-main? Apalagi sudah ke tingkat orang terdahulu. Ya, karena bahasa orang-orang terdahulu itu halus. Ya, kalau kita di Jawa itu bahasa Injil, bahasa ini kan ya. Nah, di sini ciri khas kosakata yang dilakukan orang terdahulu dengan masyarakat masa kini artinya sudah ada perubahan ya. Karena memang setiap daerah itu tercipta dewe seiring dengan dinamika mungkin perubahan zaman tadi ya. Itu ada bahasa gaul dan sebagainya. Nah, itu ini apakah tidak mengurangi nilai tradisi yang ada cara berbahasa kayak yang Bonong tadi? Iya. Kalau itu jelas ada pengaruh dengan nilai tradisinya. Ya. Karena begini ya, orang-orang zaman dulu, orang-orang terdahulu, mereka itu dominan bercakap-cakap atau berbahasa ngobrol ya. Tidak pernah mereka tuh berbicara lugas. Selalu dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau kiasan-kiasan. Dan bahasa-bahasa mereka itu memang seakan-akan untuk mereka. Nah, misal contoh, biasanya kalau di Kayu Agung itu kan kalau kita akan menyambut HUT kemerdekaan RI misalkan, biasa kan masyarakat itu akan menghias depan-depan rumah kan, kemudian memasang bendera-bendera kan. Nah, kalau orang tua yang mengatakan suruhan terhadap anak menantunya misalnya kan, atau cucunya, "Woi, iki udah 17-an, masang tunggul komune." Nah, jadi kata-kata itu benar-benar kata-kata kelas-kelas mereka. Anak sendiri tidak mengerti apa itu tunggul. Nah, tunggul itu dalam pengertian bahasanya adalah sebentuk bendera. Bukan kayu yang sudah bukan itu terbas itu ya, tunggul. Ada lagi istilah masang tokul. Tokul itu biasanya dari pelepah kelapa yang dibagi dua, dipasanglah seperti gerbang-gerbang di pagar-pagar rumah. Itu tokul kan. Masih banyak juga ya bahasa-bahasa yang harus dipahami berarti ya. Banyak berbahasa. Kalau kita kaji sekarang kan, bahasa anak-anak remaja sekarang ini banyak rancu. Rancu, mereka itu asal ngomong saja, akibat mereka itu mengikuti perkembangan zaman, bahasa gaul dan sebagainya kan. Tetapi tidak cocok dengan makna dari bahasa Kayu Agungnya. Jadi itu untuk mengantisipasi mungkin tidak bisa diantisipasi ya. Untuk sekarang paling dia mau caranya ya kita melestarikan bahasa-bahasa yang memang benar-benar diucapkan secara benar. Nah, itu kira-kira dengan ada perubahan-perubahan bahasa itu aman lah menurut Pak Istijal. Ya, kita selaku orang-orang dewasa kan, orang-orang yang mengerti masalah tentang kosakata bahasa kan, itu minimal zaman sekarang kan zamannya dunia medsos kan. Medsos. Ada Facebooknya, ada WhatsAppnya kan. Nah, di situ tidak salah kalau kita biasakan membuat status-status dengan mempergunakan bahasa Kayu Agung kan. Ini untuk memancing generasi muda, kalau mereka peduli, mereka akan bertanya. Jadi salah satu usaha untuk melestarikan. Tapi jarang yang bertanya itu. Banyak yang bertanya, terutama masyarakat Kayu Agung yang ada di perantauan, yang mereka itu memang hampir lupa dengan bahasa Kayu Agung itu sendiri. Tapi misal begini deh, ada kata-kata yang dalam bahasa Indonesia itu mereka itu.
anak-anak remaja sekarang mengatakan honti itu. Nah, honti itu maksudnya mereka tuh kan, mereka itu kan. Nah, dalam ungkapan yang sebenarnya bukan honti itu, ya kan? Honti nih. Honti nih. Iya, maksudnya mereka tuh banyak kan. Iya. Ini enggak cak honti itu no. Kan itu memang tujuannya mereka tuh menganggap ya mereka itu kan. Iya. Tetapi cara mengungkapkan itu salah. Jadi honti yang betul. Iya. Honti ini no. Maksudnya mereka itu kan. Iya. Jadi mungkin lebih tersusun lagi cara berbahasa kayak itu ya dipahami juga di kamus mungkin ya. Benar ya. Yang ya, sebentar lagi mungkin nak digarap oleh Pak Yusrijar mengenai kamus bahasa Kayagung, dan di dalam kamus bahasa Kayagung ditemukanlah hal-hal yang kita ungkapkan ternyata yang sudah pernah diungkapkan itu janggal gitu. Nah, dengan adanya kamus ya sebagai panduan, sebagai acuan ya mudah-mudahan ya untuk Bapak Moling Monai terutama ya masyarakat Kayagung sendiri pada khususnya dan juga masyarakat di luar Kayagung umumnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan lahirnya ya kamus ini ya bisa untuk membantu memperlancar cara kita berbahasa. Mungkin terutama begini deh ya. Dalam pengungkapan kosakata asli Kayu Agung ya, itu ada ciri-ciri tertentu. Iya. Biasanya kosakata Kayu Agung itu banyak menggunakan bentuk-bentuk kata ulang. Misalnya kan nyoba soba, nogak-dogak, itu bahasa-bahasa ulang kan. Nah, bahasa-bahasa seperti inilah yang sekarang sudah langka. Kalau mengungkapkan saya kok adu-adu, aku holonya juga bagus itu. Nah iya, bagus ya. Bagus kan. Maksud itu ya sudah ya sudah. Ambil yang baik-baiknya aja. Iya. Ya mungkin diharapkan nantinya kepada seluruh katakanlah penggemar daripada YouTube Kayagung Radio kan, terutama setelah mengikuti ungkapan kita dalam pembahasan masalah bahasa kosakata Kayagung ini kan, kami sudah menyusun beberapa rangkaian kata yang kami susun dalam kosakata sesuai jadwal kan, itu bahasa Kayagung atau sesuai abjad ya. Nantinya ini akan kami sebarkan, dan bagi adik-adik atau anda-anda baik mereka itu asli orang Kayagung tapi di perantauan yang sudah lupa dengan ungkapan bahasa kan, jika kepengen nantinya memiliki kamus tersebut, silakan saja berhubungan dengan channel Kayagung Radio, akan kami kirimkan. Wah, baik. Kalau itu Bapak Moling Monai, itulah bincang-bincang kita siang ini yang mengenai nilai tradisi cara berbahasa Kayagung yang benar. Ya Pak Yuk, kalau itu Bapak Moling Monai, mungkin kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.